Oke, langkah selanjutnya adalah membuat repository. Di sini kita nanti akan membuat interface dari sebuah repository, kemudian kita membuat implementasi dari repository tersebut. Kenapa kita membuat seperti ini? Karena kita ingin membuat sebuah jembatan antara database kita dengan UI kita. Jadi ibaratnya repository kita ini adalah sebuah penghubung antara data layer kita dengan presentation layer. Data layer adalah database kita, kemudian presentation layer adalah UI kita atau tampilan UI kita. Di folder repository ini teman-teman buat satu file bernama task repository. Lalu teman-teman buat sebuah interface bernama task repository. Untuk implementasinya kita buat bernama task repository IMPL atau implementation, dan kita kita extend dari task repository seperti ini. Jadi ketika kita mendefinisikan function atau properties di dalam task repository implementation wajib mengimplementasikannya. Kemudian ini adalah isi dari task repository kita, interface task repository. Kalau di sini ada merah-merah, ini karena kita belum mengimplementasikannya. Untuk langkah selanjutnya, di sini teman-teman lihat di kelas task repository IMPL ada warna merah. Di sini teman-teman hover saja, lalu kemudian klik implement member, lalu klik OK, maka semua function yang ada di interface ini akan terimplementasi di sini. Lalu langkah selanjutnya kita buat saja, kita abaikan ini dan kita buat satu buah kelas lagi bernama priority repository. Isinya hampir sama dengan task repository, yaitu interface dengan implementasinya seperti ini. Oke. Jika teman-teman perhatikan di sini dari tadi kita selalu mendapatkan merah-merah. Ya. Kenapa merah-merah? Karena kita belum membuat data class dari masing-masing ini, ya. Lalu kenapa kita membutuhkan data class yang baru daripada kita menggunakan task entity atau priority entity yang sama-sama adalah data class. Jadi sebenarnya tidak masalah ya teman-teman, kita menggunakan task entity atau priority entity langsung di dalam repository kita, itu sebenarnya tidak masalah. Akan tetapi karena repository ini adalah sebagai jembatan, hanya sebagai jembatan, jadi kita tidak boleh istilahnya mengambil alih dari data layer ataupun kita mengambil alih dari UI layer. Jadi kita butuh satu perantara lagi. Ya, itu yang dinamakan dengan model. Nah, kita membutuhkan model di sini. Apa itu model? Model adalah sebuah data class atau data penghubung antara data layer dengan UI layer. Di sini kita membutuhkan dua, yaitu priority dan juga task. Nah, kenapa model ini digunakan? Jadi sebetulnya kita tidak ingin pada UI layer kita menggunakan sebuah data yang posisinya itu berada di data layer seperti itu. Jadi kita membutuhkan sebuah perantara khusus di mana kita membuat data class yang akan kita gunakan di dalam UI kita supaya kita tidak mengganggu data-data yang ada di dalam data layer. Oke, teman-teman close saja semua ini, kemudian masuk ke dalam folder model. Lalu teman-teman buat class. Ini adalah sebuah data class. Data class ini isinya adalah diantaranya sebagai berikut. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya isinya mirip ya, mirip dengan task entity gitu, sama persis ya. Bedanya task entity ada di data layer, task ini penghubung di antara UI layer dengan data layer seperti itu. Nah, bedanya di sini kita instead of memberikan priority ID, kita langsung bisa memasukkan priority object. Kenapa? Karena kita membutuhkannya di dalam UI layer kita ya. Jadi model ini kita bisa kustomisasi sesuka hati kita sesuai dengan kebutuhan UI layer kita seperti itu. Jadi kita butuh priority ya kita buat saja priority seperti itu. Jadi kita buat priority di sini. Nah, kalau priority di sini isinya kurang lebih sama dengan priority entity seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa import di bagian repository karena kita membutuhkan model. Oke, di sini.
Nah, di sini masih ada error karena kita akan implementasi nanti. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada sebuah mapping function di mana kita akan memapping semua data yang kita dapatkan dari database ke dalam domain kita. Nah, kalau teman-teman coba lihat get all properties di sini, ini akan mereturn sebuah list of priority entity. Nah, sedangkan di UI layer kita tidak akan menggunakan priority entity ya. Jadi kita butuh sesuatu yang dimana kita harus mengubah priority entity ini menjadi sebuah priority class gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita membuat satu function bernama toPriority ya. Jadi kita buat satu function di dalam priority entity ya. Sini kita buat fun to priority. Ini akan mereturn priority dan kita masukkan semua datanya. Karena sama persis, ya kita tinggal samakan saja seperti ini. Maka di priority repository akan aman seperti itu.